Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Oke teman-teman sekalian, pada video ini saya ingin berbagi mengenai cara membuat tabel, fungsi kalkulator, dan 20 rumus dasar pada Microsoft Office Excel yang sering digunakan untuk pengolahan berbagai data, misalnya bisa data hasil penelitian atau data untuk penulisan proposal, kegiatan, dan data-data lainnya. Selain itu, 20 rumus dasar Microsoft Office Excel yang akan dibahas pada video kali ini juga seringkali ditanyakan ketika teman-teman ingin melamar pekerjaan sebagai admin. Ya, jadi sebagai tes admin, kadang-kadang pertanyaan ini juga diberikan kepada para pelamar. Untuk itu, mari kita simak tutorial Excel ini secara saksama supaya teman-teman bisa memahaminya lebih mudah. Nah, sebelum saya membahas mengenai cara membuat tabel dan tutorial-tutorial lainnya yang akan dibagikan pada video kali ini, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai istilah sel pada Microsoft Excel ya. Jadi pada Microsoft Excel tampilannya itu seperti ini. Kita bisa perhatikan ada kotak-kotak seperti ini ya. Nah, jadi kotak-kotak ini disebut sebagai sel ya. Nah, di sini ada diberi nama sel B5. Nah, kenapa kotak ini diberi nama sebagai sel B5? Karena ini adalah perpotongan antara kolom B dan baris kelima. Oleh karena itu dia disebut sebagai sel B5. Nah, kemudian ini disebut sebagai sel F7. Nah, kenapa? Karena perpotongan antara kolom F dan baris ke-7. Sedangkan sel ini disebut sel J9 karena merupakan perpotongan antara kolom J dan baris ke-9. Nah, istilah sel ini perlu dipahami karena setiap kali kita ingin menggunakan rumus dasar pada Microsoft Office Excel, kita akan selalu menginput atau memasukkan atau mengklik ya sel-sel ini nantinya supaya sel-sel ini dapat diinput ke dalam formula atau ke dalam rumus dasar yang akan kita gunakan. Oke, semoga ini dapat membantu teman-teman untuk memahami istilah sel pada Microsoft Office Excel. Selanjutnya kita akan masuk pada tutorial membuat tabel pada Microsoft Office Excel. Teman-teman bisa mendownload file Excel ini pada bagian deskripsi di bawah video ini. Nah, untuk membuat tabel, tinggal kita blok ya bagian yang ingin kita jadikan tabel. Kemudian kita pilih menu di sini dan pilih all borders ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian di sini kan ada kepala tabel dan ini adalah bagian isi tabel ya. Nah, pada bagian kepala tabel ini kan kalau kita perhatikan ini belum rapi ya. Nah, untuk merapikannya kita bisa gabungkan ini sel B4 dengan sel B5 ini ya. Untuk menggabungkan sel ini ya, apabila salah satu sel ada isinya, ada tulisannya, kemudian salah satu sel kosong ya, maka kita tinggal blok, itu kita tinggal klik merge and center di sini. Nah, maka akan bergabung antara sel B4 dengan B5 ini ya. Nah, ini kan tulisan nomornya masih belum rapi ya, terlalu ke atas ya. Di bawah ini masih kosong. Bagaimana agar tulisan nomor ini bisa di tengah-tengah di sini? Maka kita tinggal klik menu ini ya, di sini middle line, maka dia akan berada di tengah-tengah secara proporsional begini. Nah, kita lakukan juga untuk yang ini. Karena di bawah kosong ya, maka kita bisa merge and center, kemudian kita ketengahin. Begitu juga untuk yang ini ya, kita merge and center, ini kita rapikan ke tengah. Nah, untuk kasus bagian yang ini, kita tidak bisa gunakan merge and center, karena kalau kita klik merge and center, maka nanti kilogramnya akan hilang, ya seperti ini. Nah, maka untuk kasus seperti ini, kita blok, ya, tapi tidak kita klik merge and center, tapi kita klik ini ya, border ini. Di sini ada, kita cari garis tengah. Kalau tidak ada garis tengah, maka kita klik di sini more borders. Maka nanti di sini ada, kita perhatikan di garis tengahnya kan masih ada nih. Nah, ini tinggal kita klik ya, kita klik gitu, maka dia akan hilang. Kalau kita klik sekali lagi ada garisnya. Nah, kita klik aja biar hilang, kemudian kita klik OK. Nah, maka kita bisa perhatikan garis hitamnya sudah menghilang. Dan di sini kan ada garis abu-abu ya. Ketika di print ini garis abu-abu ini tidak akan muncul ya.
karena garis keabu-abu ini adalah garis selnya. Jadi garis sel ini pada printout atau print layout tidak akan muncul ya. Nah, yang akan muncul adalah garis hitam yang kita buat tadi sebagai table. Nah, ini cara membuat header ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan pada bagian header ini ya. Misalkan agar tampak berbeda dengan bagian isi table ya. Maka pada bagian kepala tabel ini kadang-kadang di sini dibuat garis 2 ya. Maka caranya gimana? Tinggal di blok kepala tabel ini, kemudian kita pilih ini ya, bottom double border, kita klik. Maka di sini kita bisa perhatikan ya, ada pemisah antara kepala tabel dengan bagian isi tabel. Nah, kemudian teman-teman bisa ganti warna background dari kepala tabel ini ya, sesuai dengan yang teman-teman sukai dan juga sesuai dengan format aturan penulisan yang teman-teman ikuti. Misalkan ketika ingin menuliskan proposal kah atau ingin menuliskan skripsi kah dan lain sebagainya. Maka misalkan kita pilih background yang ini ya. Nah, maka akan muncul warna seperti ini sesuai dengan yang kita pilih. Nah, kemudian untuk membuat nomor pada tabel ya, itu kalau ada ratusan data misalkan atau ribuan data, maka jangan nomori seperti ini ya. Kapan selesainya? Nah, maka untuk membuat penomoran pada Microsoft Excel ini ada dua cara yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama menggunakan cara seperti ini. Jadi klik nomor 1 dan nomor 2. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 ini diblok. Kemudian arahkan kursor pada sudut kanan bawah ya. Kemudian kursornya, mouse-nya di klik kirinya. Tahan, jangan dilepas klik kirinya, kemudian digeser ke bawah sampai kepada bagian akhir yang kita ingin stop ya. Nah, misalkan sampai di sini, maka akan muncul penomoran 1 sampai 11. Jadi kalau nomornya 1000 ya kita geser aja kursornya ke baris ke 1000 misalkan begitu ya, maka penomoran akan otomatis berurutan seperti ini. Nah, cara yang kedua juga teman-teman ya hanya mengetikkan nomor 1 saja, namun pada baris yang kedua ini kita masukkan rumus sederhana sama dengan misalkan begitu, klik angka 1 pada baris 1 ini, kemudian ditambahkan dengan 1. Kemudian kita klik enter. Nah, maka ini jadi 2 ya, 1, 2. Nah, ini ketika kita arahkan kursornya pada bagian sudut kanan bawah, sel B7 ini ya, kita klik kiri, kursornya tahan, kemudian kita geser ke bawah, maka penomorannya juga akan berurutan. Jadi ada dua cara untuk memberikan nomor ya yang biasa digunakan dalam proses pembuatan tabel. Nah, demikianlah tutorial membuat tabel pada Microsoft Office Excel ya. Kemudian bagaimana cara mengatur kepala tabel dan juga penomoran pada tabel. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi mengenai beberapa fungsi kalkulator yang sering digunakan pada saat kita mengolah data menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, jadi fungsi kalkulator ini ya dapat digunakan untuk melakukan beberapa proses perhitungan secara matematika ya, apakah itu penambahan, pengurangan, perkalian dan sebagainya. Sebagai contoh, di sini ada fungsi penambahan, maka untuk penambahan kita bisa gunakan simbol tanda tambah. Misalkan di sini ada nilai 1 10, nilai 2 adalah 2 ya. Nah, maka berapa hasilnya ketika 10 ditambah 2? Untuk mendapatkan hasilnya, maka pada kolom hasil ini kita klik 2 kali, kita masukkan tanda sama dengan. Nah, jadi tanda sama dengan ini penting untuk memulai rumus ataupun perhitungan apapun pada Microsoft Excel. Nah, di sini setelah menuliskan sama dengan, kita tinggal klik sel C10 karena kita ingin menjumlahkan nilai pada sel C10 ini. Kemudian kita klik tanda tambah pada keyboard ya. Kemudian kita klik lagi sel D10 karena kita ingin menjumlahkan nilai yang ada atau angka yang ada pada sel D10. Nah, setelah kita masukkan rumus penambahan ini, maka kita klik enter. Nah, maka akan diperoleh hasil 12. 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, untuk pengurangan kita dapat lakukan hal yang sama dengan ya. Kemudian klik sel C11, kemudian kita klik tanda strip pada keyboard, kemudian kita klik sel D, kita klik enter, maka 10 kurang 2 sama dengan 8. Untuk perkalian kita lakukan hal yang sama ya, sama dengan klik C12. Nah, untuk simbol kali itu tidak menggunakan huruf X ya, tetapi kita gunakan tanda bintang ya. Kemudian di sini kita kalikan dengan angka yang ada pada
sel D12, kita klik sel D12. Kemudian kita klik enter ya, maka kita dapatkan hasil 20. 10 kali 2 20. Untuk persen misalkan kita ingin menghitung 10% dari 100 itu berapa ya, maka kita bisa klik sama dengan, kemudian kita klik sel C13 ya. Kemudian simbol persen itu kan seperti ini, 10% ya. Kita klik simbol persen pada keyboard. Kemudian kita klik kali ya. Kemudian kita klik 100. Ini artinya 10% dari 100. Berapakah 10% dari 100? Berarti 10 ya. Nah, kemudian untuk pangkat ya, maka kita lakukan cara yang sama dengan kita klik sel yang kita ingin pangkatkan. Kita ingin pangkatkan berapa? Nah, untuk simbol tanda pangkat itu kita menggunakan tanda seperti topi ya. Pada keyboard itu kita bisa tuliskan dengan menekan tombol shift, kemudian menekan angka 6 ya. Nah, kemudian pangkatnya di sini ya, kita klik enter, maka akan dapatkan 100. Jadi 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 10 kali 10 ya, sama dengan 100. Nah, kemudian log 10 ya. Untuk menggunakan fungsi log kita bisa gunakan sama dengan, kemudian tinggal ketikkan log gitu ya. Di sini sudah ada log. Kemudian buka kurung, ini sudah ada buka kurung. Berapa yang kita ingin logkan? 10 ya. Nah, kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Jadi log 10 itu sama dengan 1. Nah, anti log itu kan kebalikan dari log ya. Jadi kalau log 10 1 itu log berapa ya. Nah, maka untuk mengetahui itu kita tinggal klik sama dengan, di sini ada rumusnya power ya. Kita klikkan power. Kemudian buka kurung 10 ya. Titik koma. Nah, ini apakah nanti titik koma atau koma ya, itu sesuai dengan pengaturan pada laptop teman-teman ya. Apabila ketika kita memasukkan rumus ini pada sel ya, muncul tulisan seperti ini, number titik koma power, maka kita gunakan titik koma. Tapi kalau di sini hanya tertuliskan koma, maka setelah 10 ini dituliskan koma. Nah, karena pada laptop saya pengaturannya itu titik koma, maka saya tuliskan titik koma. Nah, kemudian kita masukkan sel yang ingin kita anti-logkan ya. Kita tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, jadi log 10 sama dengan 1, anti-log 1 sama dengan 10 ya. Nah, kemudian untuk learn itu kita bisa gunakan cara yang sama dengan, kemudian kita tuliskan learn, buka kurung ya. Kemudian learn berapa? Learn 10 misalkan, tutup kurung, enter. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, ini bisa dibulatkan. Bagaimana proses pembulatan? Teman-teman bisa lakukan di sini ya. Ini untuk increase desimal. Increase ini berarti angka di belakang komanya dinaikkan jumlahnya. Nah, itu kan jadinya lebih banyak ya, seperti itu. Tapi kalau kita ingin kurangi jadi berapa, misalkan 2 atau 3 desimal atau 5 desimal, kita bisa klik ini ya untuk mengurangi angka desimalnya. Nah, kalau ini untuk menambahkan, kalau ini untuk mengurangi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau kita ingin menghitung anti-learn dari misalkan nilai ini, maka kita tinggal klik sama dengan, kemudian ikuti rumus ini. Anti-learn itu kita menggunakan fungsi eksponensial, maka di sini kita tinggal klik EXP ya. Di sini ada EXP ya, buka kurung, kemudian kita tuliskan angka ini, tutup kurung, kita klik enter. Nah, jadi 9,9 sekian-sekian. Ini kalau kita bulatkan itu sama dengan 10 seperti itu ya. Nah, jadi inilah beberapa fungsi kalkulator yang sering digunakan pada Microsoft Office Excel ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal beberapa rumus dasar Excel yang penting dan sering dijadikan sebagai bahan untuk ujian atau tes admin ya. Pada saat teman-teman nanti ingin melamar pekerjaan sebagai admin misalnya. Dan juga tentunya sangat sering digunakan ketika teman-teman akan mengolah data hasil penelitian dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke rumus dasar Excel. Kita mulai dari rumus yang pertama. Ini adalah rumus sum ya, atau rumus summarize ya, penjumlahan di sini. Jadi di sini ada tabel yang menjelaskan jumlah penjualan tiap bulan untuk beberapa buah-buahan ya. Kemudian kita diminta untuk mengisi beberapa kolom maupun baris yang terdapat pada tabel ini. Jadi di sini untuk jumlah penjualan per tahun berapa kilo misalkan ya. Untuk buah apel, berapa jumlah penjualan buah apel per tahun, maka kita tidak perlu menuliskan sama dengan ini ditambah ini ya. Itu lama teman-teman. Jadi tidak seperti itu ya. Maka kalau kita
ingin menjumlahkan secara cepat ya, kita bisa menggunakan rumus sum ya. Jadi tinggal ketikkan sum di sini. Kemudian kita buka kurung. Nah, kita blok ya. Mulai dari bulan Januari ini sampai dengan bulan Desember ya. Kita ingin jumlahkan rank dari E10 sampai P10. Nah, ini adalah sel E10 sampai sel P10. Kita tutup kurung, kita klik enter, maka akan langsung dihasilkan jumlahnya adalah 186. Nah, ini kalau kita ingin jadikan ke tengah, tinggal kita blok saja, kemudian kita klik ini ya, center, maka dia akan ke tengah. Nah, bagaimana untuk menghitung jumlah penjualan per tahun untuk buah jeruk ya? Untuk menghitung jumlah penjualan jeruk per tahun dalam kilogram ini ya, maka kita tidak perlu lagi menginput rumus yang sama ya. Jadi kalau kita input rumus yang sama itu bisa juga, tetapi kan tidak efektif ya, menghabiskan waktu ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya 1185. Nah, maka ada cara lain supaya teman-teman tidak perlu menginput ulang rumus yang telah diinput sebelumnya. Nah, ini kita coba hapus dulu. Caranya bagaimana? Tinggal klik data pada bagian yang sudah diinput ini, kemudian kita arahkan kursor pada sudut kanan bawah sampai muncul tanda tambah hitam seperti itu yang polos ya, tanda tambah polos seperti itu. Kita klik tahan, kita geser ke bawah. Maka teman-teman bisa perhatikan di sini kita langsung bisa mendapatkan jumlah penjualan jeruk per tahun, di sini kemudian jumlah penjualan rambutan per tahun, dan seterusnya durian dan salak di sini ya. Nah, jadi ini adalah fungsi yang pertama, fungsi penjumlahan. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa kilogram buah yang terjual ya, untuk total buah yang terjual di bulan Januari, ini kini kita bisa gunakan cara yang sama, tinggal klik sama dengan, kemudian tadi kita klik sum ya, kemudian buka kurung, kita blok di sini ya, sel E10 sampai sel E14, kita tutup kurung, enter. Nah, maka total penjualan pada bulan Januari adalah 192 kg. Nah, kemudian untuk mengisi jumlah-jumlah yang ada di sini kita tidak perlu input ya, kita tinggal klik dan geser di sini ya. Nah, maka akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa jumlah penjualan total selama per tahun, maka kita bisa menjumlahkan di sini atau menjumlahkan yang ini ya. Nah, maka rumusnya tinggal kita klik di sini gitu ya. Nah, ini adalah totalnya yaitu 2.679 kg buah yang berhasil dijual ya selama setahun dari 5 jenis buah yang ada di pasar tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung rata-rata penjualan per bulan ya? Kalau dalam matematika kan rata-rata itu dihitung dengan cara menjumlahkan data ini dibagi dengan banyaknya data. Berarti banyaknya data ini sama dengan banyaknya bulan, karena ada 12 bulan maka dibagi dengan 12. Berarti 186 bagi 12. Nah, namun pada Microsoft Excel kita bisa menggunakan rumus average. Caranya bagaimana? Tinggal klik sama dengan ya. Kemudian di sini kita tuliskan average rumusnya. Sudah ada ya. Nah, kemudian dibuka kurung, kita blok ya nilai yang ingin kita hitung rata-ratanya, kemudian kita tutup kurung, enter. Maka akan keluar rata-rata penjualan buah per bulan itu adalah sebanyak 15,5 kg untuk buah apel ya. Ini bisa kita letakkan di tengah ya. Nah, kemudian untuk ke bawahnya berarti tidak perlu kita input lagi rumusnya, tinggal kita tarik seperti ini ya. Kita drag, nah maka kita akan dapatkan angka seperti ini. Kalau kita ingin sederhanakan desimalnya, kita bisa klik ini, decrease desimal ya. Nah, mau berapa angka di belakang koma, 2 angka atau 1 angka, nah maka kita akan dapatkan nilai seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya jika kita ingin mengetahui selama 12 bulan itu berapa penjualan tertinggi per bulannya ya. Jadi kita ingin mengetahui penjualan tertinggi berapa kilogram ya per bulannya ya selama 12 bulan tersebut ya. Maka kita bisa gunakan fungsi max ya. Jadi tidak perlu kita telusuri satu-satu ini angkanya mana yang paling tinggi ya, mana yang paling tinggi. Oh, 33 ya. Nah, kan ribet ya kalau angkanya ribuan, ratusan ya. Tak mungkin kita telusuri satu-satu ya. Seperti ini ya. Yang mana yang paling tinggi ya? 105. Oh, rupanya ada lagi yang lebih tinggi 107. Oh, rupanya ada lagi yang paling tinggi 115. Itu kan ribet. Maka kita bisa gunakan fungsi max di sini. Tinggal masukkan sama dengan kemudian max ya. Buka kurung ya, kemudian kita blok
nilai yang kita ingin tentukan, nilai mana yang paling tertinggi tadi. Oh, ternyata 33 ya. Nah, jadi penjualan tertinggi buah apel dalam satu bulan itu adalah 33 kg. Rata-rata penjualannya adalah 15,5 kg per bulan. Nah, ini juga sama, kita bisa letakkan di tengah ya. Maka untuk yang selanjutnya tinggal kita geser seperti ini, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi untuk jeruk penjualan tertinggi per bulannya adalah 115 kg, untuk rambutan 69 kg dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di tabel ini. Nah, kemudian kita ingin menentukan penjualan terendah itu berapa kilogram ya dalam tiap bulan, maka kita bisa gunakan fungsi min. Nah, kita klik sama dengan, kemudian kita gunakan fungsi min, kita buka kurung di sini. Kita blok nilai yang kita ingin hitung, fungsi nilai terendahnya di mana, di sini. Oh, ternyata 4. Nah, kita bisa perhatikan pada baris ini nilai terendahnya adalah 4 ya. Artinya untuk buah apel itu penjualan terendahnya dalam satu bulan adalah 4 kg ya. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah ya untuk menentukan penjualan terendah untuk buah-buahan lainnya. Kemudian kita blok, kemudian kita letakkan di tengah. Oke. Rumus dasar Excel yang kelima yang akan kita bahas ini adalah rumus if ya. If ini adalah fungsi logika ya. Jadi dalam suatu data ya, misalnya jika nilai sel acuannya segini, maka kesimpulannya begini. Ya, jadi misalkan ini ada tabel ya. Ada tabel nama Ainun, jenis kelamin perempuan, umur 27. Kita ingin menentukan misalkan kategori umurnya atau kategori usianya apa berdasarkan data umurnya ini. Nah, misalkan nih Ainun usianya 27. Nah, berdasarkan Depkes RI ya, tahun 2009, kalau 27 itu kan berarti rentangnya di sini ya, 26 sampai 35 ya. Nah, jadi rentang 27 kan di sini. Artinya kalau umurnya 26 sampai 35 tahun, maka dia termasuk kategori dewasa awal. Nah, untuk data-data seperti ini, maka teman-teman tidak perlu capek-capek melihat tabel ini satu persatu untuk menentukan Ainun ini masuk kategori apa. Tapi bisa menggunakan fungsi logika ya. Jadi kalau kita datanya ada ribuan ya, ini kan contohnya 10 saja. Misalkan datanya ada 1000. Nah, mungkin ya 27 lihat tabel ini, oh di sini berarti dewasa awal, diketik di sini dewasa awal. 43 berarti ranknya di sini. Dewasa akhir baru kita ketik dewasa akhir. Kalau datanya 1000 maka sampai kapan selesainya itu ya. Maka di sini bisa kita gunakan fungsi if ya. Untuk menuliskan fungsi if, maka saya biasanya menggunakan dua cara. Cara yang pertama ini kita bisa lihat rumusnya di atas. Rumus umumnya ini ya. Jadi if, jangan lupa sama dengannya sama dengan if buka kurung sel acuan. Sel acuan itu misalkan angka mana umur mana yang ingin kita kategorikan. Misalkan umur 27 ini, maka kita klik 27 sebagai sel acuan. Jadi 27 misalkan besar dari, kita lihat kategorinya. Yang paling tinggi itu kan nilainya 65 ke atas ini. Maka kita tuliskan di rumus if sel acuan besar dari 65, maka kita simpulkan dia adalah kategorinya manula, kan begitu. Nah, jadi nanti di rumus di sini ya, kita klik akan muncul seperti ini ya, dan itu akan sama dengan yang di atas ini. Kita lihat aja yang di atas biar mudah ya. Nah, jadi if sel acuan itu E8, kenapa? Karena kategori usia yang kita ingin tentukan adalah 27 tahun, ini adanya di sel E8. Nah, jadi if E8 besar dari 65, maka itu kita simbolkan titik koma. Nah, ini juga tergantung dari pengaturan Microsoft Excel teman-teman ya. Kalau ketika mengetikkan itu nanti, misalkan ini ya, saya ketikkan sama dengan if gitu ya. Nah, di sini kan logical test titik koma, maka gunakan titik koma. Tapi kalau yang muncul hanya koma, maka gunakan koma ya. Karena di laptop saya munculnya titik koma, maka saya gunakan titik koma. Oke, kita kembali ke rumus tadi. If buka kurung E8 besar dari 65, maka titik koma ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya manula berdasarkan tabel ini ya. Untuk menuliskan kesimpulannya kita harus tuliskan dengan tanda kutip, buka kutip dan tutup kutip ya, seperti ini. Jadi buka kutip, manula, tutup kutip. Nah, ini kalau kesimpulannya dalam format huruf. Tapi kalau kesimpulannya
dalam format angka, maka tidak perlu kita pakai tanda kutip. Nah, maka kemudian untuk memasukkan rumus if yang selanjutnya, ya, kita beri titik koma di sini ya, sesuai dengan laptop masing-masing. Di sini kan titik koma ya. Maka saya tuliskan kembali if buka kurung E8 besar sama dengan 56. Ini kenapa besar sama dengan 56? Nah, karena di sini kan ranknya 56 sampai 65, berarti 56 termasuk, berarti besar atau sama dengan 56. Nah, 65-nya tidak perlu saya masukkan lagi karena sudah ada pembatasnya di awal, besar dari 65 manula. Artinya kalau 65 itu masuk lansia akhir. Berarti cukup dituliskan besar sama dengan 56 saja. Tidak perlu dituliskan besar sama dengan 56 strip 65. Tidak perlu seperti itu. Nah, jadi cukup dituliskan if buka kurung E8 besar sama dengan 56, maka titik koma kesimpulannya lansia akhir dikasih tanda kutip ya. Nah, kemudian masukkan rumus yang ketiga ya. Jadi totalnya ini ada berapa rumus ya? Jadi ada 8 rumus yang kita masukkan. Rumus yang ke-9 kita nggak perlu masukkan lengkap. Kita perhatikan cukup rumus yang ke-9 ini hanya dibuat langsung saja buka kutip, balita tutup kutip ya. Jadi tidak perlu dibuat if-nya untuk rumus yang terakhir. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kemudian kita lanjutkan dengan tutup kurung ya. Tutup kurungnya itu ada berapa banyak tergantung dari berapa banyak buka kurungnya. Kita hitung buka kurungnya ada 1 ini ya. Kemudian 2, 3, 4, 5, ada 6, kemudian 7, ada 8 ya. Maka tutup kurungnya kalau kita bisa hitung itu 8 ya. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ada 8 tutup kurungnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik enter maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya ini kita tidak perlu lagi input rumusnya, tinggal tarik saja ya. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Maka akan terisi semuanya. Kita bisa perhatikan Budi 43, berarti ranknya di sini ya, masuk dewasa akhir, benar. Kemudian nomor 5 misalkan Evi 4 tahun itu masuk kategori balita. Balita kita lihat di sini rentangnya 0 sampai 5 tahun, benar ya. Kemudian kita lihat yang terakhir misalkan Jenny umurnya 60, kita masuk lansia akhir. Kita lihat lansia akhir itu ranknya 56 sampai 65, berarti 60 masuk ke lansia akhir. Jadi benar ya. Ini saya undo terlebih dahulu. Nah, rumus yang kedua yang bisa kita gunakan adalah kita tidak menuliskan kesimpulannya secara manual, namun kita menggunakan tabel ini sebagai kesimpulan ya. Jadi jika E9 besar dari 65, maka kesimpulannya adalah manula. Nah, manula itu kan tulisan manula itu kan adanya di sel I17. Maka di sini saya masukkan sel I17 ya. Nah, karena yang saya masukkan ini mengandung angka I17 ya, maka tidak perlu dituliskan dengan tanda kutip. Namun di sini saya kunci dengan tanda dolar. Kenapa perlu saya kunci? Karena kalau I17 nanti saya tarik ke bawah, itu jadi berubah jadi I18 sehingga kesimpulannya bisa berbeda. Nah, untuk itu 17-nya saya kunci. Nah, untuk menguncinya ini bisa teman-teman sisipkan tanda dolar pada baris 17 ini supaya nanti tidak bergeser. Ini saya contohkan seperti ini ya, yang saya masuk bergeser itu. Ini kan benar ya. Yang di blok sebagai kesimpulan adalah nilai ataupun keterangan yang ada pada tabel ini. Tapi ketika kita drag ini rumusnya ke bawah, maka kalau tidak kita kunci ya, maka nanti dia akan bergeser. Nih saya contohkan ini, misalkan saya hilangin kuncinya terlebih dahulu. I17-nya, yang lain kan tidak hilang, tapi I17-nya saya hilangin kuncinya. Maka ketika saya geser, nah kita lihat yang ini. Tuh ya, jadi ini menjadi I18, tentu salah ya. Nah, jadi ini jadi I18, tentu nanti kesimpulannya akan salah. Yang ini kita lihat jadi I19 ya. Jadi kesimpulannya nanti akan ngaco, takutnya seperti itu ya, karena rank tabelnya menjadi tidak tepat ya, karena dia bergeser. Oleh karena itu, ketika kita ingin menggunakan cara kedua ini, kita perlu beli simbol dolar di sini untuk mengunci baris 17 ini. Jadi meskipun kita tarik nanti, maka dia tidak bergeser. Kita lihat di sini, tetap rumusnya I17, I16 dan seterusnya. Kita lihat yang di sini, ya yang di sini. Kita lihat yang di sini tetap I17, I16 ya.
kita lihat nih, yang diblok tetap tabel ini tidak berubah ya. Kita lihat yang terakhir. Nah, tetap tabelnya ini yang diblok tidak berubah. Nah, ini penting sekali untuk menggunakan rumus yang kedua ini ya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai fungsi yang keenam pada rumus dasar Excel, yaitu rumus count if ya. Kalau if tadi adalah fungsi logika ya, untuk menentukan jika keadaannya begini maka kesimpulannya seperti apa, begitu ya. Sedangkan rumus count if itu digunakan untuk menghitung banyaknya suatu data atau nilai tertentu pada suatu rank ya, seperti itu. Misalkan dari tabel yang telah kita lengkapi kategori umurnya tadi ya, ada pertanyaannya. Misalkan berapa banyak yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini karena hanya ada 10 responden yang mengisi ya, maka kita bisa hitung manual 1, 2, 3, 4. Nah, bayangkan kalau misalkan datanya ada 1000 orang ya, maka nggak mungkin dihitung secara manual berapa yang jumlahnya laki-laki ya, itu akan menghabiskan energi dan tentunya tidak efisien. Maka dengan menggunakan Excel ya, kita bisa menentukan berapa jumlah laki-laki dengan mudah sesuai dengan data jenis kelamin yang ada pada tabel. Caranya bagaimana? Ini contohnya, berapa banyak jenis kelamin laki-laki. Nah, kita bisa gunakan fungsi sama dengan count if, kemudian di sini ada rank data. Rank data itu kita ingin menentukan berapa banyak jumlah laki-laki pada kolom ini. Jadi kalau kolomnya ada 10 baris ya, kita bloklah baris 1 sampai 10 ini. Kalau ada 1000 berarti blok dari baris 1 sampai 1000 ya. Jadi kita tekan, klik kiri, kemudian kita drag sampai kepada baris ke 1000 kalau datanya ada 1000. Nah, kemudian kita klik titik koma. Ini sesuai dengan sekali lagi sesuai dengan pengaturan laptop masing-masing, karena di sini ada simbol titik koma ya, maka saya gunakan titik koma. Kemudian kriteria yang ingin kita tentukan jumlahnya apa? Yang laki-laki ya, maka kita klik laki-laki ya. Tulisannya harus sama seperti ini ya. Hurufnya tidak boleh ada yang ketinggalan. Misalkan kalau kita tertuliskan laki-lai ya, jadi K-nya hilang, maka nanti tidak akan ketemu. Tapi kalau huruf besar huruf kecil ini tidak perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian setelah itu tutup kurung, enter, maka kita dapatkan nilai 4. Nah, kalau ditanya berapa banyak jumlah perempuan, maka kita dapat lakukan cara yang sama dengan count if ya. Kemudian buka kurung, kita blok ya rank ini. Kemudian titik koma, yang kita ingin cari itu adalah perempuan. Nah, maka tutup kutip ya, baru tutup kurung, enter. Nah, jumlahnya 6. Nah, ini sesuai dengan jumlah perempuan kalau kita hitung manual 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, selanjutnya untuk menghitung berapa banyak yang usianya di atas 40 tahun, nah maka kita gunakan cara yang sama dengan, kemudian kita klikkan count if ya. Di sini bisa kita pilih. Kemudian buka kurung, yang kita blok bukan jenis kelamin lagi tapi umur, karena di sini yang ditanya umur ya. Kemudian kita buat titik koma. Kemudian karena dia besar 40 ya, buka kutip, kita buat simbol besar dari 40, kemudian tutup kutip, tutup kurung baru klik enter, maka 3. Nah, kita lihat secara manual, yang besar dari 40 ini 1, kemudian 2, ini terakhir 3 ya, jadi sesuai. Nah, jadi ini penting sekali untuk menghitung data-data yang kita inginkan ya, nilai-nilai yang kita inginkan dari suatu rank data ya. Nah, jadi kalau datanya 10 mungkin kita bisa hitung secara manual, tapi kalau datanya ada ribuan atau ratus ribuan atau jutaan ya, maka tidak akan mungkin kita lakukan secara manual, maka kita bisa gunakan rumus-rumus atau fungsi-fungsi yang tersedia di Microsoft Excel ini. Nah, fungsi yang selanjutnya yang ketujuh yang akan kita bahas pada video kali ini adalah fungsi upper, lower, proper, left, mid, right, concatenate, dan len ya. Jadi pembahasan dari rumus ke-7 sampai 14 ini saya gabungkan karena pembahasannya saling berkaitan satu sama lain ya. Nah, yang pertama kita akan bahas fungsi upper. Misalkan ada tulisan aku cinta Indonesia, di mana tulisannya dituliskan seperti ini ya. Jadi huruf kapitalnya hanya pada awal kalimat saja, pada huruf A dari kata aku saja ya. Selain itu dituliskan dengan huruf kecil. Maka bagaimana kita ingin mengubah tulisan aku cinta Indonesia ini menjadi huruf kapital semuanya, maka kita bisa gunakan fungsi upper. Klik upper ya. Kita buka kurung. Kemudian kita klik ini ya, yang kita ingin jadikan dia huruf kapital semuanya. Kita tutup kurung, enter.
Nah, maka kita lihat tulisan Aku Cinta Indonesia seperti ini menjadi huruf kapital semuanya. Nah, selanjutnya lower ini berarti kita ingin jadikan huruf kecil semua. Kita lihat saja contohnya sama dengan kemudian lower buka kurung, kita klik tulisan yang kita ubah menjadi huruf kecil semua, tutup kurung, enter. Maka semuanya menjadi huruf kecil. Nah, kemudian fungsi proper dapat kita gunakan kalau kita ingin menuliskan Aku Cinta Indonesia, namun huruf awal pada setiap katanya nanti ditulis kapital. Jadi huruf A pada kata aku akan kapital, huruf C pada kata cinta akan kapital, huruf I pada Indonesia akan kapital. Kita lihat, misalkan kita buat sama dengan ya proper. Kemudian buka kurung, kita klik ini ya, tutup kurung. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi fungsi-fungsi ini mungkin akan berguna jika kita ingin membuat bentuk-bentuk tulisan seperti ini. Nah, kemudian fungsi left ya. Fungsi left ini kita gunakan kalau kita ingin mengambil karakter yang berada di bagian kiri dari suatu kata ya. Misalkan ini ada tulisan Indonesia, kita hanya ingin mengambil huruf pertama sampai ketiga saja atau karakter pertama sampai karakter ketiga. Jadi IND saja. Maka kita bisa gunakan fungsi left. Nah, bagaimana caranya? Klik sama dengan kemudian left, buka kurung. Nah, kemudian sini kan ada tulisan teksnya apa ya? Maka kita klik teksnya ya pada sel B9 ini tulisan Indonesianya. Kemudian titik koma, number karakter yang kita ambil berapa. Jadi kalau kita ingin mengambil tulisan IND saja, maka itu kan 3 karakter. Maka kita ketikkan 3, tutup kurung, enter. Nah, maka yang muncul hanya IND saja. Ini penting kalau kita ingin membuat kode misalkan, jadi kode barang atau kode produk dan lain sebagainya. Misalkan ingin mengambil 3 karakter awalnya saja, kemudian dilanjutkan dengan angka-angka misalkan begitu. Nah, kemudian yang mid berarti kita ingin mengambil misalkan one-nya saja ya, 3 huruf di tengah-tengah ini. Nah, bagaimana menggunakannya? Sama dengan mid, buka kurung, teks ya, kita klik teks yang ingin kita potong bagian tengahnya saja, kemudian titik koma, start 6. Ya, start 6 ini adalah dimulai dari karakter berapa yang ingin kita ambil. Kita lihat nih, INDO ya, I1, N2, D3, O4. Berarti kita ingin ambil ONE, berarti dimulai dari karakter keempat. Maka kita tuliskan 4, kemudian titik koma. Dari karakter keempat, berapa jumlah karakter yang kita ingin ambil? 3 ya, maka kita klik 3, kita tutup kurung, maka nanti yang akan terambil adalah tulisan ONE-nya. Kita lihat, enter ya, ya tulisan ONE-nya. Nah, kemudian fungsi right ini kita gunakan kalau kita ingin mengambil misalkan 3 huruf terakhir dari tulisan Indonesia ini. Misalkan kita ingin ambil SIA ya, SIA-nya. Maka kita klik sama dengan, kemudian kita ketikkan right, buka kurung, di sini ada teks ya, kita klik teksnya B9, titik koma, ada number karakter yang kita ambil dari kanan ya. Karena kita ingin ambil 3 dari kanan, SIA, maka kita tuliskan 3, tutup kurung, enter. Maka Indonesia itu kalau kita ambil 3 huruf di kiri, maka jadinya IND. Kita ambil 3 huruf di tengah dari karakter keempat, jadinya ONE. Kita ambil dari kanan, 3 huruf dari kanan, jadinya SIA. Nah, kemudian selanjutnya fungsi concatenate ini untuk menggabungkan ya sesuatu yang terpisah menjadi satu kata. Ya, misalkan kita ingin gabungkan Indonesia yang sudah terpisah ini menjadi Indonesia dalam satu kata ya, maka kita gunakan fungsi concatenate sama dengan ya, kita klikkan concatenate. Nah, kemudian kita masukkan teks yang ingin kita gabungkan. Teks yang pertama berarti ini titik koma, klik teks yang kedua titik koma, teks yang ketiga titik koma, tutup kurung, enter. Nah, maka akan bergabung seperti ini ya, Indonesia. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-14 ini ada fungsi len ya. Len ini untuk menghitung berapa karakter yang ada dalam suatu tulisan ya. Bisa dalam satu kata atau dalam satu kalimat, dan juga bisa dalam satu paragraf. Misalkan kita ingin menghitung ada berapa banyak karakter pada kata Indonesia ini ya, atau kata Indonesia yang ini. Maka kita klik sama dengan, kemudian len, buka kurung,
teks mana yang kita ingin hitung jumlah karakternya? Misalkan teks Indonesia yang ini ya. Oke, tutup kurung, enter. 9, artinya tulisan Indonesia itu ada 9 karakter. Kita hitung ya. I 1, N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung berapa jumlah karakter di kalimat Aku Cinta Indonesia, ya kita lakukan cara yang sama dengan len, buka kurung, kemudian kita klik Aku Cinta Indonesia, tutup kurung, enter. Ada 19 ya. Kita bisa hitung di sini ya. A ya, 1, 2, 3, spasi masuk ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, spasi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 karakter. Nah, jadi ini beberapa rumus dasar Excel yang sering digunakan dan sering dijadikan dalam tes admin yang perlu diketahui oleh teman-teman semua ya. Sebelum kita masuk kepada rumus dasar yang selanjutnya, rumus dasar 15 ya. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, kemudian subscribe, ya, share, dan komen video ini. Selanjutnya, saya akan berbagi mengenai rumus dasar Excel ke-15, yaitu VLOOKUP, dan rumus ke-16, yaitu HLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini digunakan untuk memanggil data yang terdapat pada tabel bantu, ya. Jadi ini ada tabel bantu, dan di sini ada tabel, di mana kita bisa memanggil data yang ada pada tabel bantu agar data tersebut dapat diinput ke tabel yang ini. Nah, jadi fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk memanggil data yang terdapat pada tabel bantu di mana kepala tabel berada di atas ya. Jadi kepala tabel pada tabel bantu itu berada di atas, sedangkan data tersusun secara vertikal. Jadi misalkan kodenya ada A1, A2, itu kan tersusun secara vertikal ya. Nama barang ada sabun ya, kemudian beras tersusun secara vertikal. Sehingga nanti untuk memanggil data pada tabel bantu ini agar dapat dipindahkan ke tabel ini secara otomatis, kita dapat menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, kemudian untuk fungsi HLOOKUP digunakan untuk memanggil data yang terdapat pada tabel bantu di mana kepala tabel berada di samping ya. Di sini kita perhatikan kepala tabelnya di samping sedangkan data tersusun secara horizontal. Jadi nama barang, sabun, beras, minyak ya, itu tersusun secara horizontal seperti ini. Nah, rumus umumnya bagaimana ya? Sama dengan kemudian kalau kita ingin menggunakan fungsi VLOOKUP, kita ketikkan VLOOKUP ya. Kalau kita ingin menggunakan fungsi HLOOKUP, kita ketikkan HLOOKUP ya. Kemudian buka kurung kode yang ingin dipanggil ya. Misalkan kita ingin memanggil data yang ada pada kode A1 ya. Apakah nanti nama barangnya atau harganya ya, maka kita tuliskan di kode ini adalah A1 ya. Kemudian tabel bantu itu berarti ini ya, kita blok nanti, kemudian nilai pada kolom atau baris berapa. Kalau kita ingin memanggil nama barang ya, maka kita tuliskan nilainya adalah 2 karena nama barang terletak pada kolom kedua ya. Nah, kalau kita ingin memanggil harga, kita tuliskan 3 karena harga terletak pada kolom ketiga. Dan begitu juga tabel bantu untuk fungsi HLOOKUP ya. Apabila kita ingin memanggil nama barang karena terletak pada baris kedua, maka nilai pada barisnya kita tuliskan di rumus itu dengan angka 2. Nah, kita langsung saja praktikkan teori ini ya. Di sini misalkan ada tabel yang berisikan catatan pembelian ya beberapa barang dengan kode A1, B2, C1, dan D. Nah, untuk menuliskan nama barangnya secara otomatis menggunakan database ini ya, maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP ya, karena dalam hal ini tabel bantunya bentuknya seperti ini ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, jadi kalau misalkan pesanannya banyak ya, kodenya banyak ya, itu kan nggak mungkin ya kita tuliskan nama barangnya satu-satu, kemudian harganya kita tuliskan satu-satu ya. Kalau jumlahnya oke lah kita masukkan satu-satu sesuai dengan pembelian ya, berapa banyak yang dibeli.
Tapi kalau seperti harga dan nama barang itu kan sudah tercantum di database kita ya, di tabel bantu ini. Maka ya untuk memanggil kita bisa gunakan rumus VLOOKUP sebagai berikut ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung B9. Kenapa B9 ini? Karena data yang ingin kita panggil itu adalah kode barang A1 ini, di mana A1 itu terdapat pada sel B9. Maka kita tuliskan buka kurung B9, kemudian titik koma, kita blok tabelnya atau tabel array-nya di sini. Jadi nilai ini didapat dari pemblokan tabel ini, kemudian titik koma 2. Nah, kenapa titik koma 2? Karena nama barangnya itu terletak pada kolom kedua. Nah, kemudian harga. Untuk harga berarti VLOOKUP B9 juga ya, karena A1 ini. Nah, kemudian B18, 24 ini, D24 ini merupakan hasil pemblokan dari tabel ini ya. Nah, kemudian titik koma 3. Kenapa titik koma 3? Karena harga itu terletak pada kolom ketiga. Nah, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, jadi setelah kita mengisi baris pertama dari nama barang dan harga ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP, maka untuk mengisi nama barang yang berikutnya ya, ini kan contohnya hanya 4 ya, bisa jadi ada banyak sekali ya nama barang dan harganya ya, tergantung dari berapa banyak pembelian atau jumlah pesanan misalkan begitu. Maka kita tinggal tarik aja rumus ini ya ke bawah. Nah, maka nanti akan tersusun secara otomatis. Kita coba cek, benar nggak A1 ini sabun Lifebuoy ya, benar ya, A1 sabun Lifebuoy, kemudian B2 beras anak daro, B2 oke, betul, kemudian C1 minyak bimoli, oke, D ini gula pasir. Nah, jadi kita mengisi nama barang ini tidak secara manual ya, tetapi menggunakan rumus VLOOKUP untuk memanggil data yang ada pada tabel bantu ini. Nah, jadi bayangkan misalkan ada ratusan atau mungkin ribuan barang yang kita ingin pesan ya, atau yang kita ingin laporkan begitu ya, penjualannya dan lain sebagainya. Maka kan nggak mungkin kita menuliskannya secara manual. Jadi itulah gunanya fungsi VLOOKUP di sini. Nah, kemudian harga di sini ini bisa kita tarik juga ya rumusnya. Nah, sehingga kita dapatkan nih sabun Lifebuoy harganya 3.000, kita cek udah benar ya. Kemudian beras anak daro 14.000 ya. Kemudian minyak bimoli 12.500, gula pasir 15.000 gitu. Kemudian dengan menggunakan fungsi ini kita bisa merancang semacam kalkulator belanja otomatis ya. Nah, jadi di sini misalkan kalau jumlah yang dibeli itu adalah 1, maka 3.000 dikali 1 harganya adalah 3.000 ya. Nah, ini gampang saja membuatnya ya. Tinggal diketikkan D9 dikali E9. Jadi kita klikkan, kita tuliskan sama dengan di sini. Kemudian D9 ini harga satuan dikali dengan jumlah barang yang dipesan atau yang dibeli atau yang dilaporkan ya. Dikali 1 berarti 3.000. Nah, kemudian ini kita bisa tarik ke bawah ya seperti ini. Nah, bagaimana menuliskan RP ini ya? Untuk menuliskan RP ini tinggal di blok, kemudian bisa klik kanan, ada di sini format cell ya. Kemudian pada bagian number itu kita pilih accounting ya. Nah, jadi awalnya ini general dipilih accounting, maka nanti di sini ada RP ya, rupiah. Kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, jadi nanti ini akan otomatis menghitung total belanja. Misalkan beras anak daro, kalau sekilo harganya 14.000, kalau belinya 2 kilo berarti harganya 28.000. Di sini akan terisi secara otomatis ya. Kemudian jumlahnya minyak bimoli kalau kita beli 2 kilo, di sini 25.000. Kalau ini misalkan 3 kilo, jadi di sini terisi 45.000 ya. Nah, sehingga total belanjanya adalah 101.000. Nah, kemudian bagaimana untuk fungsi HLOOKUP ya? Maka untuk fungsi HLOOKUP ini mirip dengan fungsi VLOOKUP tadi. Kita tinggal menggantikan rumusnya dengan sama dengan kemudian HLOOKUP ya, buka kurung. Lookup value-nya nilai yang kita panggil itu adalah nilai dengan kode A1 titik koma. Kita blok
tabel bantunya ya seperti ini. Kemudian kita tuliskan titik koma. Kita ingin memanggil apa? Nama barang. Nama barang di tabel bantu itu ada pada baris kedua, maka kita tuliskan 2 ya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Maka akan keluar di sini sabun Lifebuoy. Nah, untuk harga ini kita lakukan cara yang sama dengan lookup. Nah, kemudian buka kurung, lookup value-nya kita masukkan ini ya, kemudian titik koma, kita blok tabelnya ya, titik koma lagi, kemudian ini yang kita ingin panggil adalah nilai harga ya, harga satuan ya, karena harga satuan terdapat pada baris ketiga, maka kita tuliskan 3, tutup kurung, enter. Nah, maka akan keluar 3000 ya. Nah, ini bisa kita format dengan cara yang sama supaya ada nilai rupiahnya ya. Klik kanan, format cell. Kemudian di sini kita pilih accounting ya. Di sini sudah ada nilai rupiahnya, klik OK. Maka di sini sudah terdapat simbol rupiahnya ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan harganya kok 9.000 ya. Nah, kita bisa cek di sini ya. Harga ini J9, benar ini kan dikali dengan, nah ini pengalinya salah ya, seharusnya pengalinya adalah K9, maka di sini kita tinggal edit saja K9, enter ya. Nah, maka di sini rupiahnya 0 ya, belum ada harganya karena kita belum memasukkan berapa jumlahnya. Nah, kalau yang dibeli misalkan jumlahnya 3 ya, kita enter, maka akan otomatis dia menjadi 9.000 ya. 3.000 kali 3 sama dengan 9.000. Nah, dalam kasus ini kita tidak bisa menarik rumus ini ke bawah ya. Karena tabelnya tidak tersusun secara vertikal namun horizontal. Nah, kita coba aja nih, kalau kita tarik ke bawah maka akan error ya. Nah, kenapa bisa begitu? Kita coba klik di salah satu data yang error ya. Nah, karena ketika ditarik ke bawah, maka tabel yang kita blok tadi ya, table array-nya atau tabel bantunya itu yang sudah kita blok itu akan bergeser nih. Nah, jadi baris di sini kan kosong, tidak ada nilainya, sehingga tidak bisa dipanggil datanya. Nah, begitu juga untuk yang ini, kita lihat nih tabelnya bergeser ke bawah lagi, dan untuk yang ini bergeser ke bawah lagi. Nah, jadi bagaimana supaya tidak bergeser? Supaya tidak bergeser, kita bisa lakukan dengan cara yang sama seperti yang sudah dibahas pada beberapa rumus dasar sebelumnya, yaitu kita kunci tabelnya ini ya. Jadi barisnya I17 itu kita kunci 17-nya, tinggal kita klik shift, kemudian berikan tanda dolar, begitu ya. Begitu juga dengan O19-nya ya. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, baru kita tarik. Nah, ketika sudah kita kunci, kita tarik, maka bisa kita perhatikan ya, tidak ada perubahan dalam nilai tabel yang diblok ini ya. Maka kita coba cek A1 sabun Lifebuoy, benar A1 ya sabun Lifebuoy. Kemudian B2 beras anak daru, betul ya. Minyak bimoli di sini C1 ya, dan terakhir D gula pasir, benar ya. Nah, kemudian untuk harga kita lakukan cara yang sama ya. Jadi di sini ya, sebelum 17-nya itu kita berikan tanda dolar untuk mengunci baris ke-17-nya supaya tidak lari-lari ketika rumus tadi kita copy ke baris berikutnya ya. Begitu juga dengan ini ya. Kita beri tanda dolar, kita klik enter ya. Nah, jadi ketika kita tarik nanti tabel array tadi tidak akan bergeser. Nah, ini seperti ini karena tidak muat ya. Ini kita bisa geser supaya kelihatan angkanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini kenapa seperti ini ya? Karena tadi kita belum ubah ini ya. Ini kita tinggal kita klik aja nih di sini. Nah, maka akan berubah ya. Ini jadi 0 ya, karena belum ada jumlahnya. Kita masukkan misalkan di sini berdasarkan daro kita beli 10 kilo ya. Nah, maka harganya 140.000, 10 kilo. Minyak bimoli misalkan kita beli 2 liter. Kemudian gula pasir 2 kilo misalkan ya. Nah, maka total belanjanya berapa di sini? Nah, kalau total belanja ini kita bisa gunakan sum ya. Fungsi sum ya. Kemudian kita blok yang di sini ya. Nah, begitu. Nah, ini
beberapa contoh bagaimana penggunaan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya pada Microsoft Excel, dan ini biasanya juga akan ditanyakan ketika kita mengambil lowongan pekerjaan sebagai admin tentunya ya. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya akan membahas ya aplikasi lain dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ya, di mana di sini kita bisa perhatikan bahwa aplikasi ini bisa digunakan untuk mencari data yang ada pada database ya. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa masukkan nomor induk siswa di sini, maka nanti akan keluar hasil ujian nasionalnya bagaimana ya. Jadi namanya siapa, jenis kelamin siapa, nilainya, nilai matematikanya berapa, nilai bahasa Indonesianya berapa, nilai bahasa Inggrisnya berapa, kemudian nilai rata-ratanya berapa, dan keterangannya apakah lulus atau tidak lulus itu akan keluar di sini. Nah, di mana data ini semuanya berasal dari database induk seperti ini. Jadi misalkan ada ribuan data di sini ya yang akan membingungkan kita ya. Kalau kita cari persatu-persatu apakah si A lulus atau tidak ya, maka data ini kita bisa hubungkan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP HLOOKUP ini ya. Sehingga nanti ketika kita masukkan nomor induk siswanya di sini, kan nomor induk itu tidak mungkin sama ya. Jadi kita bisa mencari secara spesifik, maka kita ketika nomor induk maka akan keluar namanya siapa ya, dan keterangannya apa, apakah lulus atau tidak lulus. Nah, di sini database ini juga kita bisa protect ya supaya tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dilihat ya. Jadi yang dilihat itu cukup ini saja ya. Jadi mahasiswa atau siswa tinggal memasukkan atau menginput nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswanya, kemudian klik enter maka akan keluar hasilnya seperti apa, seperti itu. Nah, kita coba menjalankan contoh ini ya. Jadi untuk memanggil data yang ada pada tabel ini ya, misalkan tabel ini terdiri dari ribuan baris ya, walaupun contohnya di sini hanya 10 baris, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP HLOOKUP tadi. Nah, kalau kita perhatikan tabel ini kan kepalanya berada di atas ya, jadi datanya tersusun secara vertikal nih ya. Maka untuk memanggil data yang ada pada tabel ini kita harus menggunakan fungsi VLOOKUP bukan HLOOKUP ya. Nah, ini yang paling penting untuk dipahami terlebih dahulu. Karena kalau salah fungsi maka datanya tidak akan terpanggil seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat di tabel database ini ya. Di sini nomor induk siswa yang pertama itu nomor 1 itu adalah 112201 dengan nama Budi, jenis kelaminnya laki-laki, nilainya sekian, dan keterangannya lulus begitu ya. Nah, maka kita ingin nilai yang ada di database ini terhubung ke sini ya. Jadi ketika kita masukkan nomor induk siswa Budi 112201 ini ya, 112201, maka nanti yang akan keluar adalah hasil ujiannya si Budi. Nah, maka untuk memanggil Budi supaya keluar di sini namanya, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP seperti ini. Jadi tinggal ketikkan sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung B8 ini apa? B8 itu ini ya, nomor induk siswanya yaitu 112201 ya. Kemudian titik koma, dan di sini kita panggil protect sheet ya. Jadi sebelumnya ya, tabel ini terlebih dahulu harus kita blok, kemudian kita beri nama ya. Jadi tabel ini diberi nama. Bagaimana cara memberi namanya? Di sini kita bisa beri nama tabel ini dengan protect sheet ya. Jadi lembaran ini nanti akan kita proteksi dengan password ya. Dan tidak boleh ada spasi di sini ya. Kita klik enter. Nah, maka di sini ini coba saya hapus dulu ya. Nah, jadi B8 titik koma, kemudian kita panggil tabelnya ya. Itu kan namanya tadi apa? Kita buat pro ya, ini akan keluar nih protect sheet. Jadi data pada tabel ini yang akan kita panggil ya. Kita klik protect sheet, kemudian titik koma. Nah, yang kita akan panggil kan nama ya. Nama itu ada di, kalau kan tadi kita bloknya dari sini, maka ini adalah dianggap kolom pertama, ini kita anggap kolom kedua ya. Maka nama itu ada di kolom kedua. Tadi karena kita bloknya kan begini tadi ya. Nah, maka kita
eh, ambil dari yang kedua ya, kolom kedua, tutup kurung, enter. Nah, maka keluar nama Budi ya. Nah, kemudian untuk memanggil data jenis kelamin ya, berarti ini sama ya, bedanya nanti di duanya ya. Maka ini bisa kita copy ke bawah, tapi sebelumnya ini kita kunci terlebih dahulu ya dengan memberikan tanda dolar sehingga baris 8-nya tidak bergerak ya, karena kita ingin tarik ke bawah, maka nanti 8 bisa jadi 9, maka kita kunci 8-nya agar ketika rumus tadi kita copy ke bawah, dia tidak bergerak 8-nya ya, jadi tetap B8. Nah, ini bisa kita coba tarik ya sampai ke sini. Nah, di sini kan yang keluar Budi semua. Kenapa yang keluar Budi semua? Karena yang dipanggil ini masih kolom kedua. Kolom kedua tadi kan nama ya. Maka ini kita ganti menjadi kolom ketiga karena jenis kelamin itu ada di eh, kolom ketiga nih yang kita blok nih 1, 2, 3. Yang saya hijaukan ini data yang saya blok ya. Yang saya jadikan sebagai tabel protect sheet ini ya. Jadi ini ada di kolom ketiga. Nah, kemudian di nilai ya, ini kan kosong ya. Karena nilainya ada nilai matematika. Kita lihat matematika itu kan ada di kolom ke 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita lihat dia ada di kolom keempat ya. Maka di sini kita ganti duanya menjadi 4 ya. Dan di sini bahasa Indonesia berarti itu ada di kolom kelima, bahasa Inggris ini ada di kolom ke-6 ya. Kemudian nilai rata-rata itu ada di kolom 7 dan keterangan ada di kolom 8 ya. Maka kita gantikan saja ini menjadi 7 dan ini menjadi 8 ya. Nah, dengan demikian ketika kita memanggil dengan menggunakan nomor induk siswa 112201, maka yang akan muncul adalah data sebagai berikut. Ini kita bisa atur supaya jadi rata tengah ya. Kemudian ini juga bisa kita atur desimalnya misalkan menjadi 2 desimal menggunakan decrease desimal di sini ya. Dan tulisan lulus ini bisa kita tebalkan. Jadi ketika nanti ini kita input data 112202 ya, maka ini akan berubah namanya. Kita coba. Nah, menjadi Wardah. Wardah ini tidak lulus ya. Kita cek di database ya. 112202 si Wardah dan tidak lulus. Jadi sudah benar ya. Kita coba lagi yang 112205 misalkan ya. Susi ini perempuan dan tidak lulus. Kita cek 112205 Susi perempuan dan hasilnya tidak lulus. Nah, jadi ini sangat bermanfaat untuk merancang program sederhana menggunakan Excel di mana kita bisa menginput data yang ingin kita panggil menggunakan kode atau dalam hal ini di sini adalah nomor induk siswa ya. Sehingga dari situ kita bisa memanggil data yang ada pada database ini ya. Sehingga kita tidak susah-susah mencari data yang kita inginkan. Jadi cukup hanya memasukkan kode atau dalam hal ini adalah nomor siswa, maka nanti akan keluar hasilnya apakah misalkan lulus atau tidak lulus. Nah, kemudian bagaimana kita dapat melakukan proteksi terhadap sheet ini apabila kita berikan file Excel ya, supaya siswa atau mahasiswa tadi bisa melihat status kelulusannya, maka klik kanan ya di sheet ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih protect sheet ya. Jadi lembar ini diproteksi, kita bisa masukkan password untuk unprotect sheet-nya. Misalkan passwordnya adalah 123456 ya. Nah, saya klik OK. Kemudian saya masukkan ulang passwordnya 123456. Klik OK. Nah, maka kita coba nanti ini akan terproteksi ya. Artinya tidak bisa diubah. Data di sini tidak bisa diubah. Coba diperhatikan ya. Karena kan kalau data ini diubah kan nanti menjadi, misalkan ini diubah dari tidak lulus menjadi lulus, tentu di sini ketika kita panggil dia akan jadinya lulus gitu ya. Jadi ini harus diproteksi seperti itu. Nah, setelah diproteksi ya bisa saja sheet ini kita sembunyikan, kita klik kanan, kemudian kita klik hide ya. Nah, maka sheet tadi akan tersembunyi ya. Jadi tidak akan terlihat seperti itu. Yang bisa kita lihat hanya ini saja ya. Jadi database-nya tidak terlihat dan kalaupun nanti
dapat dilihat, dan kalaupun nanti dapat dilihat itu tidak akan bisa diedit database-nya. Jadi mahasiswa atau siswa hanya bisa mengakses yang ini saja ya, dengan menginput NIS mereka ya, 11, 22 gitu ya. Kemudian misalkan 10 ya, maka tahu, oh si Bernard misalkan itu keterangannya lulus. Oke, kita lanjutkan dengan rumus dasar Excel yang ke-18. Ini ada fungsi filter ya. Jadi fungsi filter ini dapat kita gunakan misalnya jika kita hanya ingin menampilkan jenis kelamin laki-laki saja. Jadi yang perempuannya kita tidak tampilkan, atau misalnya jika kita hanya ingin menampilkan keterangan yang tidak lulus saja. Jadi yang tidak ditampilkan itu berarti lulus, yang tampil di tabel misalkan tidak lulus. Maka untuk menggunakan fungsi filter ini, jadi kita bisa tambahkan satu baris di sini ya. Nah, bagaimana cara menambahkan baris ini ya? Gampang saja. Ini saya coba hapus terlebih dahulu, delete ya. Nah, cara menambahkan baris nih, misalkan kita ingin tambahkan baris di atas baris ke-7 ya, atau sebelum baris ke-7 berarti ya. Nah, kita tinggal klik aja, kemudian klik insert ya. Nah, maka akan muncul baris baru ya. Ini tinggal kita kecilkan aja sedikit ya. Nah, ini kan kepala tabelnya hilang ya, kita rapikan sedikit seperti itu. Nah, begitu. Nah, di sini juga bisa kita rapikan ya. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan fungsi filter ya, ini harus kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik data ya. Di sini ada filter ya. Nah, maka akan muncul simbol segitiga seperti ini ya. Nah, pertama tadi kita ingin menampilkan jenis kelamin laki-laki saja. Jadi jenis kelamin itu kan di sini ya. Jadi tinggal kita klik aja ini. Kemudian yang select ini ya, kita unchecklist. Kita checklist yang L-nya saja ya, untuk memunculkan data yang laki-laki saja. Kita klik OK. Nah, maka bisa teman-teman lihat yang muncul adalah hanya data untuk siswa laki-laki saja ya. Nah, kemudian kita coba kembalikan seperti semula ya, select all berarti muncul semua data. Nah, kemudian bagaimana kita ingin menampilkan data yang tidak lulus saja ya. Tidak lulus itu kan adanya di kolom keterangan ya, maka kita klik di sini, kita unchecklist untuk selectnya, untuk yang tidak lulus kita checklist, oke. Maka dari 10 orang tadi yang tidak lulus ada 2 orang ya, yaitu si Wardah dan si Susi. Nah, nilainya sekian ya. Yang selanjutnya akan saya bahas kali ini adalah fungsi short ya, sebagai rumus dasar Excel yang ke-19 pada video ini. Jadi fungsi short ini dapat digunakan misalnya ketika kita ingin mengurutkan nama sesuai abjad, atau bisa juga mengurutkan berdasarkan nilai rata-rata tertinggi. Nah, misalkan nih di sini kan urutannya kalau kita lihat nih kan berdasarkan nomor induk siswa ya. Nah, kalau misalkan kita ingin urutannya sesuai dengan urutan abjad, berarti dari nama ya. Ini kan Budi, Bernard itu kan paling bawah. Seharusnya kalau sesuai abjad, Bernard itu berada paling atas ya. Maka untuk itu kita bisa gunakan fungsi short di sini ya. Jadi kita blok dulu yang ingin kita urutkan. Ya, ini misalkan. Nah, setelah kita blok, maka di sini ada short. Kemudian kita klik expand the selection. Ya, kenapa kita mesti mengklik expand the selection? Ya, agar nanti ketika Bernard pindah ke atas, semua data lainnya yang ada di baris Bernard ikut pindah ke atas ya. Jadi kita pilih expand the selection, kita klik short ya. Nah, kemudian kita pilih short by apa? Short by misalkan di sini nama ya. Nah, namanya berdasarkan nilainya dari A ke Z ya, sesuai abjad misalkan begitu. Maka kita klik OK. Nah, kita bisa perhatikan di sini selain namanya berurutan sesuai abjad, maka NIS-nya pun akan pindah sesuai dengan namanya ya. Jadi Budi tetap di nomor 1, Bernard di nomor 10. Nah, kemudian kalau kita ingin mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi, maka ini kita blok di nilai rata-ratanya. Kemudian kita klik short, kita pilih expand the selection short ya. Kemudian kita mengurutkan apa? Di sini kan nama kolomnya nilai rata-rata, kita pilih ini ya, nilai. Nah, kolom nilai. Nah, maka
Di sini ada pilihan smallest to largest, itu dari kecil ke besar. Kita kan pengennya yang paling tinggi, yang paling di atas ya. Misalkan untuk menentukan juara satu, maka pilih largest to smallest, jadi yang paling besar ke yang paling kecil. Kita klik OK, maka bisa diperhatikan ini nilai yang paling atas ini yang paling tinggi dan nilai yang paling di bawah ini adalah nilai yang paling rendah. Jadi ini ya dari sini kita bisa simpulkan Superman ini dapat peringkat pertama ya di kelas ini, seperti itu misalkan. Nah, selanjutnya sebagai penutup untuk video tutorial ini, saya akan membagikan tips yang ke-20 ya. Di sini saya ingin berbagi mengenai cara membuat grafik ya. Ada kolom, bar, line, dan pie. Jadi misalkan kita punya data seperti ini ya. Ini sudah kita isi pada tutorial sebelumnya ya, rumus dasar yang sebelumnya ya. Bisa di replay kembali video ini nantinya ya. Nah, jika kita ingin membuat grafik penjualan per tahun misalkan ya, kita bisa gambarkan dalam berbagai bentuk grafik ya. Yang pertama, saya ingin mencontohkan jika kita ingin menggambarkan dalam bentuk kolom atau bar ya. Jadi kita blok, kemudian kita klik insert, kolom 3 dimensi. Ini kalau kita ingin gambarkan dalam bentuk fungsi kolom ya. Jadi seperti diagram batang ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bar ya. Ini fungsi bar ini mirip dengan kolom, bedanya kalau kolom itu batangnya berbentuk vertikal ya. Kalau yang bar itu berbentuk horizontal ya batangnya. Coba kita blok dari atas ya. Kemudian kita klik insert bar 3D bar ya. Nah, maka akan muncul datanya seperti ini ya. Saya letakkan di bawah misalnya. Nah, jadi ini sesuai dengan keinginan kita, mau kita tampilkan laporan penjualannya misalkan dalam bentuk grafik yang seperti apa ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini bulan Februarinya hilang ya. Aprilnya juga ini mungkin karena kekecilan ya, kita bisa tarik ke bawah supaya dia lebih besar. Ya, caranya tinggal di klik aja grafiknya, kita tarik ke bawah ya. Nah, maka itu baru muncul ya untuk setiap bulannya selama 1 tahun itu ya. Nah, selanjutnya untuk diagram garis atau line ya. Misalnya kita ingin membuat grafik penjualan 6 bulan pertama ya. Ini kita blok aja sampai dengan ini ya. Kemudian kita klik insert, pilih yang ini misalnya ya. Nah, maka kita bisa perhatikan penjualan tertinggi itu ada di jeruk ya. Dan bulannya juga yang muncul hanya sampai bulan Juni ya. Jadi ini diagram garis. Nah, selanjutnya untuk menampilkan grafik persentase penjualan pada bulan Juni saja, kita bisa gunakan diagram pie. Ini kita blok ya barangnya dan bulan Juninya. Kemudian kita klik insert pie. Kita coba yang 3D ya. Nah, maka akan muncul data seperti ini. Ini bisa kita ubah ya. Misalkan untuk mengetahui berapa persentase penjualan jeruk dibandingkan dengan buah-buahan lainnya, kita tinggal klik ini aja ya. Nah, maka akan muncul persennya. Kalau seperti ini ya muncul seperti ini ya. Dan tinggal dipilih. Kalau ini kan keterangan buahnya di luar lingkaran, jadi kalau ini langsung di dalam lingkaran ya, di dalam tiap-tiap pecahan ini ya. Sini bisa kita ganti, kita tuliskan misalkan persentase penjualan buah pada bulan Juni misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita kecilkan juga ya hurufnya. Nah, ini juga bisa kita geser ya ke bawah. Nah, jadi kita bisa rapikan. Nah, demikianlah tutorial untuk membuat diagram dalam bentuk kolom, bar, line, dan yang terakhir ini dalam bentuk pie atau diagram lingkaran ya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan komen pada video tutorial ini. Sampai jumpa pada tutorial menarik berikutnya. Pada video berikutnya saya akan membahas bagaimana aplikasi
Microsoft Office Excel ini untuk mengolah dan menampilkan data hasil pengujian untuk berbagai pengujian aktivitas biologis ya, seperti pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH, kemudian pengujian BSLT, juga pengujian tabel surya, dan juga pengukuran kadar total flavonoid dan fenolik.